Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Adinda Sopentia Asfahani, Muhammad Syaufi Abdul Haq, yaitu saya sendiri, Firdausi Nuzula, dan yang terakhir Syafiq Mahasin Ahmad. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Peradaban Islam Dinasti Tuluniyah. Semoga materi kami dapat bermanfaat untuk kedepannya. Yang pertama adalah awal mula berdirinya dinasti Tuluniyah. Mengenal dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah adalah pemerintahan pertama yang memerdekakan Mesir dengan pemerintahan independen. Setelah sebelumnya 9 abad, Mesir menjadi provinsi dari negara yang berdaulat, yang berpusat di daerah lain. Dinasti Tuluniyah berkuasa di Mesir karena kecakapan serta kemampuan pendirinya, yaitu Ahmad bin Tulun. Dinasti Tuluniyah berkuasa dalam rentang waktu yang cukup pendek, yaitu pada 868 sampai dengan 905 Masehi. Yang ketiga adalah tentang pendiri dinasti Tuluniyah. Pendiri dinasti Tuluniyah adalah Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun adalah seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan untuk Khalifah Al-Ma'mun. Di Baghdad, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi kepala pegawai istana. Ahmad bin Tulun dikenal sebagai sosok yang gagah, berani di medan perang, tetapi tetap dermawan, serta seorang yang hafiz ahli sastra dan ahli syariat-syariat. Ibnu Tulun juga dikenal sebagai orang yang kuat dan keras. Perawakannya juga tinggi dan besar. Ketiga adalah berdirinya dinasti Tuluniyah. Di saat dinasti Abbasiyah diperintah oleh Khalifah Al-Mu'tamad, Ibnu Tulun ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Pada masa Al-Mu'tas terjadi destabilitas politik di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh Ibnu Tulun untuk mendeklarasikan kemerdekaan wilayah yang dipimpinnya. Akhirnya terbentuklah dinasti Tuluniyah. Ibnu Tulun lalu segera membangun pasukan di bawah kekuasaannya sendiri. Selain memiliki tentara sendiri, ia juga berhasil menguasai keuangan wilayah Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdausi Nuzula akan menjelaskan mengenai wilayah kekuasaan dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah merupakan dinasti yang berada di bawah kekuasaan Abbasiyah. Pada Khalifah Al-Mu'tas terjadi disabilitas politik di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh Ahmad ibn Tulun untuk mendeklarasikan kemerdekaan wilayah yang dipimpinnya. Akhirnya terbentuklah dinasti Tuluniyah yang wilayahnya mencakup Palestina, Libya, Suriah, dan juga Mesir. Walaupun sudah menjadi dinasti yang independen, dinasti Tuluniyah masih memperlihatkan loyalitasnya terhadap dinasti Abbasiyah. Karena dinasti Tuluniyah masih melakukan penulisan nama Khalifah Abbasiyah pada mata uang mereka, dan juga mereka masih membayar pajak sebesar 300 ribu dinar terhadap dinasti Abbasiyah. Mengetahui wilayah kekuasaan dinasti Tuluniyah secara lebih jelas dapat dilihat peta sebagai berikut. Terdapat wilayah Kairo, Damietta, Alexandria, Yerusalem, Homs, Aleppo, Damaskus, dan juga Tripoli. Penguasa dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Di Baghdad, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi kepala pegawai istana. Ahmad bin Tulun merupakan pendiri sekaligus penguasa pertama pada dinasti Tuluniyah. Setelah Ahmad bin Tulun wafat, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Humarwaihi. Pada masa pemerintahan Al-Humarwaihi, dinasti Tuluniyah berada pada masa kejayaannya. Salah satu kemajuan di bidang seni, sastra, dan bidang militer yaitu membangun benteng-benteng yang kokoh pada setiap wilayah kekuasaannya. Setelah Al-Humarwaihi wafat, terlihat adanya tanda-tanda kemunduran dari dinasti Tuluniyah. Hingga pada masa pemerintahan terakhir, di bawah pimpinan Saihan bin Ahmad bin Tulun,
muncul banyak sekte keagamaan yang berpusat di Gunung Syria. Kemunculan sekte keagamaan yang dapat berujung pada pemberontakan itu tidak dapat dikendalikan oleh Saihan. Ditambah lagi datangnya serangan dari pasukan dinasti Abbasiyah untuk menaklukkan dinasti Tuluniyah. Karena kekuatannya yang telah melemah, akhirnya dinasti Tuluniyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Tuluniyah. Dinasti ini walaupun hanya sebentar berkuasa, yaitu 37 tahun, tetapi memiliki prestasi yang patut dicatat dalam sejarah, yaitu pertama, membawa Mesir kepada kemajuan, sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam. Kedua, dalam bidang arsitektur, telah meninggalkan bangunan Masjid Ahmad Ibnu Tulun yang bercorak Irak. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Bangunan lain adalah Istana Khumarwaihi dengan memakai balarium dan dinding emas. Istana ini berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang harum dan dilengkapi dengan kebun binatang. Kemudian kemajuan yang ketiga dalam bidang kesehatan. Pada masa dinasti ini telah dibangun rumah sakit yang menelan biaya 80.000 dinar. Kemudian kemajuan yang keempat dalam bidang pertanian, perbaikan air di Pulau Rauda dekat Kairo yang pertama kali dibangun pada tahun 716 Masehi. Dengan perbaikan ini, irigasi Mesir menjadi lancar dan dapat meningkatkan hasil pertanian. Kemudian yang kelima, dalam bidang militer, terutama pasukan perang dan angkatan laut, dengan pasukan yang berkekuatan 100.000 orang dan 100 kapal perang. Kemunduran dinasti Tuluniyah. Setelah Ahmad Ibnu Tulun wafat, dinasti ini diteruskan oleh 4 orang amir, yaitu Khumarwaihi Ibnu Ahmad, kemudian dilanjut oleh Jais bin Khumarwaihi, setelah itu diteruskan oleh Harun Ibnu Quraihi, dan amir yang terakhir adalah Saiban Ibnu Ahmad Ibnu Tulun. Namun, para pengganti Ibnu Tulun ini tidak ada lagi yang sekuat dia, yang membawa dinasti pada kemunduran. Oleh karena itu, menurut Ahmad Salabi, dinasti Tuluniyah sebenarnya hanyalah kekuasaan Ahmad Ibnu Tulun saja. Kemudian kemunduran yang kedua, yaitu kematian Khumarwaihi pada 895 Masehi, merupakan titik awal kemunduran dinasti Tuluniyah. Amir yang ketiga yaitu Jais Ibnu Asakir dilawan oleh sebagian pasukan dan dapat disingkirkan pada tahun 896 Masehi. Adiknya yang berusia 14 tahun yaitu Harun Khumarwaihi diangkat menjadi sebagai amir yang keempat. Kelemahan yang sedemikian rupa mengantarkan dinasti ini berakhir setelah amirnya yang kelima yaitu Saiban Ibnu Ahmad Ibnu Tulun yang hanya memerintah selama 12 hari menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir pada 905 Masehi. Yang demikian berakhirlah dinasti Tuluniyah. Terima kasih. Analisis perkembangan nilai-nilai dasar peradaban. Menurut analisa kami, terdapat nilai ta'awun dan al-adalah, terutama pada masa kejayaan dinasti Tuluniyah ini, banyak dibangun infrastruktur yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan masyarakat. Dengan dibangunnya rumah sakit pada dinasti ini, dapat disimpulkan juga terdapat nilai al-musawah, yaitu persamaan rasional manusia, karena rumah sakit ini dapat digunakan untuk umum, tidak memandang ras, agama, bahkan tidak memandang kekuasaan. Sekian dari penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.